Terima kasih yang sudah hadir. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mulai. Kemarin aku kena pelanggaran. Jadi aku pikir yang penting kan kita ilmunya ya, bareng-bareng belajar tentang ilmu itu. Ternyata TikTok memberikan pembatasan sama aku dalam hal viewers. Viewernya jadi kayak orang itu sedikit dikasihnya. It's okay. Terima kasih Kak Erianto yang sudah hadir dan duduk menemani. Baik. Terima kasih Kak Santri Nyeni. Masya Allah, Santri Nyeni meneh. Syukuran Kakak. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Ya, kemudian pelanggaran selanjutnya itu adalah aku mendapat kalau balik lagi seperti kemarin berarti aku nggak bisa live gitu loh Kak. Namanya juga PR. Alhamdulillah diingetin. Ya risikonya kalau mau pengen belajar bareng dapat ilmu ya kayak gini gitu Kak. Kemarin kenapa? Bukan gara-gara aku sih tidak ngikutin ini ya. Kebetulan namanya lidah tidak bertulang. Terima kasih yang sudah hadir dan scroll, Masya Allah. Ada Kakak Fatmawati ya Kak Munciati juga di sini, Masya Allah, terima kasih. Oke, kemarin kita sudah pahami bahwa dalam bahasa Arab itu hanya terdiri dari 3 kata. Ada kata benda, ada kata kerja, dan huruf. Cuman itu aja, pahami itu aja. Nanti saya akan buat PT, insya Allah. Mudah-mudahan bagus dan kalian bantu FYP ya. Karena kita itu sebentar lagi Ramadan tuh kan ya. Kalau kita Ramadan di dalam pemahaman Al-Qur'annya kita belum paham karena kita nggak tahu nasor, masanya ini nih kita belajar gitu. Bukan semangatnya kalian yang kendor, tapi jangan-jangan metode yang kalian pakai itu tidak pas gitu. Maka aku ajak kalian untuk bareng-bareng belajar di sini, bukan aku yang ngajarin, bukan. Aku kenalin salah satu metode yang itu tuh lebih mempercepat kita paham Quran. Kan enak rasanya gitu loh kalau misalnya bilang Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Ketika baca Alhamdulillahirabbil alamin kita tahu oh ini adalah isim, ini adalah fiil, ini adalah mubtada, ini adalah khobar kayak gitu kan? Oke. Untuk itu bukan viewer saya cuma sedikit, nggak apa-apa. Terima kasih Kak Abdul Wahidin, terima kasih Kak Zangzian, Masya Allah. Ya, apapun yang terjadi memang harus kita lakukan. Baik, kemarin kita sudah sampai mana ya? Kata sudah, kemudian domir munfasil sudah, terus terakhir ciri-ciri fi'il madhi. Metode apa namanya Kak? Metode alilan ya, metode alilan, dan aku juga mix dengan yang lain yang pernah aku dapatin gitu. Kalau misalnya Kakak merasa bermanfaat, monggo silakan ikuti saya. Kalau misalnya tidak ini nggak cocok dengan saya, silakan. Namanya juga metode cocok-cocokan, dan ini saya sarankan memang untuk nahu pemula. Untuk pemula. Kalau yang sudah mahir mah bukan tempatnya di sini. Cuman bisa jadi yang sudah mahir bisa datang ke sini mendapatkan manfaat ketika lihat oh metodenya ini bagus buat diajarkan ke yang lain gitu Kak. Baik. Bukan berarti nanti habis ini nanti ada metode lain gitu kan. Iya. Kita kemarin ini saya barusan nulis dan tulisan saya nggak begitu bagus Kak, dan saya masih belajar, mohon doanya. Karena saya bukan anak pondok. Baik. Wa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Baik.
Kita lihat di sini. Kak Di, apa kabar? Barakallahu fikum. Nah, silakan yang hadir tetap layarnya. Saya minta bantu tetap layarnya biar algoritma saya naik lagi dan bisa masukkan keranjang kuning dan saya lebih hati-hati lagi. Baik. Ya, oke. Kakak, kemarin kita sudah punya ciri-ciri fi'il madhi ya. Nanti kita misalnya ini, Kak. Fi'il madhi itu kata yang apa namanya tuh? Kata kerja yang dia itu bentuk lampau ya. Seperti ini kataba. Oke, kataba ya. Dan kataba. Nah, kataba ini saya perlahan dulu ya. Saya cuma sampai jam 8 berapa? Ini udah siang. Tadi itu aku tuh mikir aku mau live apa enggak ya, karena kebiasaan live saya itu memang di hari ini Kak, di hari Sabtu, oke, di hari Ahad dan hari Senin pagi jam 6 jam 6-an. Nah, jam 6-an ini kadang jam 6:15, 6:30, 6:45 kayak gitu. Pokoknya jam 6-an. Karena kondisi saya sebagai apa namanya tuh ibu rumah tangga itu tidak selalu ini posisinya baik. Alhamdulillah saya mendapat suami yang support sehingga bisa belajar gitu kan tiap pagi. Alhamdulillah itu apa namanya tuh yang saya syukuri. Baik. Kemudian yang dari tiap hari Senin, Ahad, hari Sabtu, Ahad, dan Senin. Yang kita akan bagi yang baru datang, yang kita awali itu dan yang mau saya terus kita ajak bareng belajar itu nahwu pemula gitu. Nanti pembahasannya dari mulai apa itu kata sampai terakhirnya di bab al-ilan itu di majhul. Nah, oke, majhul. Udah ini aja. Kakak diam di sini, nanti saya saya ajak bareng-bareng sampai majhul. Selanjutnya silakan cari sendiri. Baik. Terus oke, ada berapa orang? Selamat pagi, selamat hari Senin, selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu yang bekerja dan di kantor-kantor, selamat menunaikan kewajiban sebagai anggota ini. Iya, aku dibawa pakai ini kursi biar enak nyaman. Oke, kemarin ciri-ciri fi'il madhi ya. Ya, ciri-ciri fi'il madhi itu kalau dia itu saya ini kataba nih Kak, kataba ya. Kataba. Kataba itu artinya apa? Artinya apa Kak? Telah menulis ya kan? Sini ada domirnya. Isim domirnya apa? Domirnya apa? Kenapa aku bahasanya Inggris semua sekarang ya? Yang lainnya kan bergabung bareng ini joined. Oke, telah menulis. Karena ini berhubungan dengan waktu lampau, maka ada kata telah menulis. Ya, sekarang sebentar. Kayaknya kurang ini ya. Oke. Tapi akunya nggak bisa ngomong ini. Oke. Telah menulis. Kalau telah menulis di sini ada domir. Kemarin kita udah belajar domir tuh, Pak. Kata ganti orang pertama ini Kak. Kata ganti orang pertama. Nah, ini kata ganti KG, kata kerja ya. Kata ganti KG, kata ganti orang kedua. Kemudian nih, Pak. Kata ganti orang ketiga. Baik. Kata ba di sini kita belajar sorof sebentar ya. Baik. Nanti teman-teman kalau belajar sorof itu di rumah atau misalnya di toko kitab, domirnya disimpan pintar. Di toko kitab punya ini nih Kak, Amsilatut Tasrifiyah. Iya. Amsilatut Tasrifiyah ini
sebuah karya yang sangat manfaat sekali itu, dan sampai akhir zaman pasti dipakainya. Nah, ini ulama dalam apa namanya tuh menulis kitab sampai dia itu ke ntar aku lagi gak enak duduk, malu mudah tua. Hehe, astagfirullah. Kalau kesannya itu ulama tuh apa ya, dia akan jadi ulama kalau dia sudah sampai mampu menulis sebuah kitab itu, Kak. Nah, kalau sekarang banyak ustadz-ustadz yang pinter ceramah atau apa, kita nggak kalau kalau saya ya standarnya itu nggak, bukan sebagai ini. Kalau ulama itu dia duduk di salah satu pondok, terus kemudian ngajarin santri, kemudian dia menulis kitab, yang kitabnya itu berlangsung terus sampai para ininya ber apa ya, ya berkembang gitu loh, Kak. Baik, malah nyaman juga. Ntar ya, Allahumma sholli sebentar, Kak. Perkara duduk aja udah puyeng. Ya, bersat. Allah. Oke. Oke. Kita lanjutkan. Kata ba ini letaknya di sini nih. Fi'il madi, ini fi'il mudhari, ini masdar. Kalau kita lihat di kamus itu, biasanya kan kita lihat fi'il madi, fi'il mudhari'nya, terus sama masdarnya aja. Selanjutnya kita gampang. Apa yang cari tempat duduk, Kak? Iya, cari tempat duduk. Aku nggak punya dingklik, ini mejanya kecil, terus kita wes nggak usah ini lihat. Nanti kalau lewat terus kemudian aku liatin wajahku kelihatan. Oke, lanjut ya, kayak di sini ada namanya tasrif. Kalau kita belajarnya itu di pesantren itu, aku cuman punya beberapa lagu aja yang diajarin sama anakku itu. Jadi kali Kak apa namanya tuh untuk menghafalkan itu saya pakai metode lagu seperti itu. Tapi ini gak usah dihafalkan, tapi harus sering digunakan, sering-sering diulang ya, sepada baik ya. Terima kasih yang sudah kirimkan hadiah, Masya Allah Kak Jamal, hatur nuhun, jazakallah asanal jazak. Berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah ilmunya, selamat dunia akhiratnya. Baik, maaf ya cuma sebentar ya Kak ya. Baik, ini yang tasrif istilah bab yang pertama dari sulasi mujarad. Beli di mana? Belinya ada di etalase saya. Enggak. Ada di etalase saya. Di etalase lagi. Di Soke saya belum bisa nyantumin etalase, lagi trauma Kak. Kemarin kena pelanggaran. Oke, ini banyak banget di toko kitab. Nanti bilang aja mau amsilatul tasrif gitu loh. Bilang aja tasrif gitu. Nah, ini harganya segede gini. Panjangnya sekitar berapa ya, Kak? Panjangnya sebentar. Ini A5 kayaknya. Iya, A5. Iya, ini 20, lebarnya 14-an palingan. Enggak sampai 14. Iya 14, berarti A5. Ini harganya enggak sampai 10.000. Harganya hanya 8.400 kalau di Soke saya. Baik. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Bunda mana Bunda? Bunda Sabaria mana? Belum hadir ya? Wadhaka maf'ulun uf'ul lataf'ul maf'alun maf'alun apa? Maf'alun mif'alun. Yo, siapa ya kerapiak dipakai juga ya, betul. Nanti setiap ini ada wazannya, terus
ini ikut apa? Kalau kataba ikut nasoro. Kataba yaktubu kan? Nasoro yansuru. Nasoro yansuru nasron wa mansoran fahuwa nasirun. Wadaka mansurun unsur la tansur mansorun mansorun minsorun. Terus habis itu kita masukin nih kata banyak nih kak. Kata bayak tubuh. Apa tuh? Katban apa? Kitaban. Nah ini yang masdarnya itu harus lihat kamus. Ya, jadi harus lihat kamus. Itulah fungsinya punya kamus. Kalau belajar tuh ribet ya. Itulah salah satu seni dalam belajar. Harus sabar. Ya kan kak? Baik. Oke lanjut kak Serabutan, apa kabar? Barakallahu fikum. Ya silakan. Terima kasih Mas kak sudah hadir. Barakallah. Maaf ya kan belajar waktu pondok kelas alia. Oh iya, waktu alia seperti ini. Baik, kita ulangi ya kak ya. Jadi pelajaran di pondok kita ulang di sini dan saya mau diajarin, bukan mengajarkan. Baik. Lanjut ya. Jadi ketika ini pelajaran nahwu pemula. Jadi kalau kakak misalnya, wah ini mah pemula banget, emang untuk pemula gitu. Nanti kakak diajarin apa namanya tuh belajar di sini satu metode. Kemudian nanti metodenya seperti apa kan saya ucapkan. Jadi saya live-nya itu tiap hari Sabtu, Ahad, dan Senin jam 6-an ya kak. Karena sekarang subuhnya agak naik, kadang jam 6.15, kadang jam 6.30, kadang jam 6.45. Iya, nahwu sorob awalnya kelas 3, Masya Allah. Iya. Kemudian ini di nahwu pemula ini nanti kita belajar dari mulai apa itu kata sampai kalimat majhul. Udah itu aja. Jadi saya waktu pelatihan di metode Al-Ilan itu kita mulai dari tentang apa itu kata terus sampai di akhirnya kita mendapat pelajaran majhul. Itu sebenarnya sudah cukup kita itu untuk belajar di selanjutnya untuk memahami tata bahasa Al-Quran. Hanya itu disebutnya Al-Ilan, cara mudah memahami tata bahasa Al-Quran gitu loh kak. Iya. Nanti kalau misalnya apa namanya kakak ada kesulitan atau apa boleh bertanya. Nanti ada di bio saya itu ada link, ada nomor telepon. Baik. Bisa WhatsApp ya kak ya, bukan bisa itu. Oke. Ini huwa adalah kata ganti orang ketiga. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Kalau di sini ini ada domirnya kan? Ini domirnya ngerujuk kemana? Ngerujuk ke huwa. Maka ketika kita akan lihat apa itu fi'il madi, kalau ini adalah akhiran, di sini kalau fi'il madi itu adanya akhiran. Kelihatan nggak kak? Akhirannya itu fathah, maka di situ tersimpan domir, yaitu domirnya huwa gitu. Ya boleh silakan. Kalau ini metode Al-Ilan itu karena memang stressingnya saya niatannya untuk teman-teman bisa belajar Al-Quran, maka memahami makna Al-Quran kemudian melaksanakannya. Jadi kitab kuning tuh ya sambil jalan gitu loh kak, kita baliknya ke Al-Quran. Maka metodenya ini pakai ayat-ayat Al-Quran gitu. Terima kasih. Huwa ini berarti akhirannya kalau di fiilnya itu akhirannya fathah seperti ini. Kataba ini adalah fiil madi mabni fathah, nih fathah ya kak. Tandanya fathah, maka domir yang tersimpan di sini adalah huwa gitu kak. Jadi kita bilangnya gimana? SPO ya kan? Ini objeknya belum ada. SP. Dia dulu kak. Dia telah menulis gitu. Kalau pendekatan bahasa Indonesia lebih gampang, ya kan? Oke. Sekarang humanya tandanya apa kalau huma?
Kalau huma tandanya apa? Fi'il madi tandanya apa? Ayo Kak. Kalau dia itu huma, ya sambil yang lain. Saya lihat. Tandanya ini Kak. Fathah alif. Ya, tandanya fathah alif. Ya. Kemudian kalau hum apa? Wawu alif. Coba lihat. Misalnya di sini ya, masuk sini. Kataba. Aduh, ini yang nggak kelihatan. Sobek. Alah. Ini tulisannya. Yes, kataba. Terus ini, yang ini berarti kataba gitu Kak. Kataba karena tandanya ini nih. Ya. Nah, kalau hum kita tulis dia kataba kata bu gitu. Ada wawu alif katabu gitu. Jadi tandanya ini nih wawu alif. Itu Kak. Ya, ini pemula Kak. Jadi bahasanya lebih ke praktikal aja. Iya. Terima kasih. Sekarang kalau hiya itu tandanya apa? Akhirannya apa? Kalau fi'il madi itu cuman ada akhiran. Fi'il madi ini ciri-cirinya hanya akhiran saja. Akhiran saja. Di sini akhiran saja. Oke. Kata batch, kata batch itu apa Kak? Kan kalau pakai itu harus ada apa? Ada taknis, ya kan? Tak sukun. Ya kan? Jadi bilangnya apa? Kata batch. Harus tajwidnya dipakai juga kata batch. Ya, tak. Jadi sih tak sukun kan ya? Ya. Ini 3 huruf nggak? Kata batch. Ikat pelajarannya kemarin. Ka ini adalah fa fi'il, ta ini adalah ain fi'il, ba ini adalah lam fi'il, ya kan? Baik. Kata batch, ya. Kalau nulis itu harus ada sakalnya Kak. Dicari ya, keyboard yang ada sakalnya. Baik. Terima kasih, barakallahu fikum. Ya. Silakan tap orange dan tap layarnya. Baik, jika suka. Sekarang huma. Huma itu berarti akhirannya apa? Huma akhirannya apa? Ini. Akhirannya apa huma? Berarti huma akhirannya apa? Huma yang hiya ini, Kak. Alif. Bukan. Ta ini Kak. Ta. Saya salah malahnya pakai ini. Ta gitu. Nah, ta. Ini kan kalau kita nulisnya berarti apa? Nulisnya gimana? Kata bata gitu kan? Kata bata gitu kan? Berarti yang menjadi akhirannya adalah ta. Kalau ini apa akhirannya? Tak sukun gitu. Tak taknis bilangnya. Ya, betul. Ya, betul. Udah berapa nih? Kataba, katabu, katabat, katabata, katab. Nah, ya ini naknya ini nggak pakai itu Kak, nggak pakai panjang, tapi ini aja. Nah, gitu. Ya. Berarti kita ini apa? Kita nulisnya gimana? Katab, katab, katab. Nah, gitu Kak. Katab. Nah, gitu kan? Ininya. Nah, ingat-ingat akhirannya gitu. Katab. Nah, baik Kak.
Mazio 6872. Hatur nuhun. Terima kasih udah berkah 99. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nunggu ibu loh, Bu. Iya, ini sengaja. Bu Siti kayaknya biasanya jam 6-an lebih deh. Aku makanya nih baru ini aja, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Ini Bu Siti itu pointer saya. Jadi kalau misalnya belajar, beliau dari awal sampai akhir sudah pernah sama saya. Terus kalau belajar beliau ini apa namanya itu ada itu saya jadi ini berarti kalau paham Bu Siti paham berarti yang lainnya paham gitu. Baik. Baik, lanjut ya. Ini sudah huwa huma hum. Hiya huma hunna. Oke. Huwa itu ada di kalimat misalnya kataba gini kan, kataba. Kita pakai kata kataba. Kataba ini ada fathahnya di sini. Fathah. Maka fathah ini akhiran fathah menjadi ciri bahwa di situ ada domir munfasil. Domirnya itu mustatir tersembunyi yaitu huwa gitu. Jadi gak semata-mata orang mengatakan itu. Makanya ketika ketemu kataba, maka kita akan tahu di situ ada domir mustatir, domir yang tersembunyi yaitu huwa. Kataba berarti kita menerjemahkannya mulai subjek dulu. Subjeknya apa? Huwa, domirnya kan huwa. Kok nggak ada di sini? Iya, ini tersembunyi, tersimpan di sini. Huwa, dia telah menulis. Dia telah menulis. Oke. Iya. Masya Allah, udah langsung aja deh berkah. Iya nih pelan-pelan dulu ya Kak ya. Pokoknya sampai selesai ini saya selesaikan dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Kakak Mari ya. Ya, baik. Kemudian kita kataba. Nah, ini ada domir yang tersembunyi yaitu huma. Tandanya apa? Alif, ya kan? Sam fathah. Berarti tandanya Pak fathah alif gitu, Kak. Fathah alif. Jadi kalau ditanyakan begitu. Sebentar. Kita pakai 5 ini aja dulu. 6 ini aja dulu apa kita teruskan? Kita teruskan dulu ya, nanti baru kita praktik dalam Quran ya. Baik. Oke. Ini kata bac itu ada domir di sini, hiya gitu. Hiya. Tanda nah dia itu adalah sebagai fiil madi, ada tak sukun, maka menunjukkan hiya. Kalau dituhuma, maka tandanya adalah ta. Kita bilangnya tuh ta gitu kan, Kak. Karena ininya di ini panjang. Ta, kata ta. Nah, kalau dia mengandung domir huna, maka tandanya adalah nak gitu. Bedain sama nanti yang terakhir ini loh, Kak. Nahnu di sini. Nahnu di sini ininya nah gitu, Kak. Nah, panjang. Kalau ini nak, kalau ini nak panjang. Baik. Domirnya apa? Allahumma hdina. Domirnya apa? Itu makan udah ada domirnya di situ. Ya Allah. Itu udah satu ini ya, kan itu namanya munada. Pembahasannya sudah itu. Apa? Iya. Ijib ya, tanda. Beda nanti aja ke Cira. Iya. Iya. Udah jam segini kakak, gangguannya terlalu berat. Oke, kita pakainya itu aja apa soal-soal yang ada di seperti sini. Jadi fiil yang itu kalau ini udah murok apa sih? Udah komplit gitu loh Kak. Allahumma hdina gitu kan. Nah, di sini domir apa?
Nggak usah. Nggak nanti Pak. Jam segini mau gangguannya udah luar biasa. Masalah Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik. Kalau domir na yang di situ kita sudah pembahasan tentang biar lengkap ya. Allahumma hdina, berarti itu udah apa namanya tuh, domirnya itu sudah pakai kalimat lengkap. Ini cuman kata kerja dulu Kak. Baik. Kenapa fi'il nahi tidak termasuk dalam 3 fi'il, yaitu madi, mudhari, amr. Fi'il nahi. Oh, nahi tidak termasuk dalam 3 fi'il, yaitu madi, mudhari, amr. Kan nahi itu sendiri ya. Fi'il nahi. Kenapa nggak sama gitu? Karena itu kan penidaan Kak. Iya. Makanya dia itu pakai konsepnya sendiri gitu. Oke. Kita lanjut. Masya Allah, seneng aku kalau ada yang bilang fahim tuh. Ini buat pemula Kakak. Aku dulu kan bukan pengajar tapi pelajar. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taful innahi ya Kak. Ini adalah apa namanya? Ini amar, ini nahi. Jangan gitu kan, artinya jangan. Karena ada huruf la. Kenapa nggak di ketiganya gitu? Karena udah namanya nahi, ada huruf la-nya gitu loh Kak. Baik. Nah itu dia. Fi'il mudhari apa fi'il ini? Iya Kak, terima kasih yang sudah hadir. Tidak Kak Jamal, Masya Allah, Barakallah. Dan ketika ada kalimat sholat diakhirin salam dan kata soli diakhiri salim. Oh iya, ini udah apa namanya tuh, udah apa pertanyaan tinggi ya. Silahkan barangkali ada yang mau menjelaskan, monggo. Saya udah balik lagi ya, bahwa saya adalah pembelajar bukan pengajar. Baik. Loh, kalau itu kan harus dijawab. Iya, makanya saya kasih room ini untuk kalian belajar. Siapa tahu kalian kalau bikin pertanyaan yang paling sulit sekalipun, nanti ada ustadz yang mau baca dan kemudian jawab pertanyaan ini. Kalau baik. Kemudian kita lanjutkan. Anta itu cirinya apa? Kayak apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Arman, Apet, Bapak Ereja. Masya Allah. Baik. Anta ini contohnya ya. Kalau ketemu dengan domirnya anta, dalamnya ada anta, kita akan lihat akhirannya apa? Akhirannya fa'alata, fa'alna, fa'alta. Nah, akhirannya adalah ta gitu Kak. Kalau tuma akhirannya apa? Antuma, berarti tuma gitu. Ada akhiran tuma, maka ada akhiran tuma, di situ ada antum. Kalau antum ini akhirannya apa? Akhirannya tum. Nah, cirinya ada akhirannya tum. Nah, sekarang anti, kebalikannya dari anta. Anti, jadi kata beti gitu loh Kak. Kata beti. Kalau tuma, antuma berarti kata betuma, ya kan Kak? Kata betuma. Kalau yang ada domir di situ antuna, berarti antuna itu apa? Kamu perempuan banyak. Di situ akan ada tunna. Sorry, kebalik. Tunna. Kelihatan nggak Kak? Kalau nggak kelihatan, mohon maaf. Tunna. Sekarang lanjut yang ini. Kalau ana, tuh. Jadi gimana dong? Kata betu. Iya. Kalau nahnu, jadi kata nah. Oke, kita ulangi. Dari sini ada ininya, kita pakai fi'il madi, kataba. Kataba, katabu. Katabat, katabata, katabna. Katabta, katabtuma, katabtum.
katabti, katabtuma, katabatunna, katabtu, katabna gitu Kak. Boleh silakan. Iya, Masya Allah. Nah ini udah berkah, udah mulai. Sekarang pakai apa? Nasoro. Nasoro artinya menolong. Ayo, kalau menolong gimana? Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorotan, nasorna. Ya kan? Nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna gitu. Sudah? Ayo kita coba dicari di dalam Al-Quran. Oke, ini. Oke kakak. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu ayo. Amanu berarti nih di fi'il madi nih. Fi'il madi. Domirnya apa nih kak? Amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu. Domirnya apa? Mangga. 1, 2, 3. Yang lainnya? Ayo silakan kak. Silakan ngetik yang banyak. Ya ada berapa orang? Ada 100. Alhamdulillah. Ustazah maafin saya Ustaz. Apa kakak? Iya minta maaf apa? Ya Allah. Gimana Pak? Gimana? Nanya bisa enggak? Silakan nanya. Ya. Huwa. Iya domir mustatir. Takdirnya apa kak? Iya domir mustatir. Takdirnya apa? Ini orang pesantren nih pasti. Iya domir mustatir. Tadi kan udah kita pelajari itu. Alladzina. Ini kak kita tuh baru cerita tentang ciri-ciri fi'il madi. Nah ciri-ciri fi'il madi itu kalau ada alif ya, fathah alif berarti ketemunya domir huma. Kalau ada wawu alif ketemunya domir hum. Kalau ada domirnya itu akhirannya adalah ketika ada fi'il madi akhirannya tak sukun berarti dia domirnya hiya. Lafat usolina situ kalimat apa bisa dibaca. Domir itu kata ganti Pak. Iya kata ganti. Nih kata ganti ketiga, kata ganti kedua, kata ganti ke-1. Ya ini ya. Huwa itu dia laki-laki 1. Huma dia laki-laki 2. 2 orang itu. Hum dia laki-laki banyak. Artinya atau mereka laki-laki gitu loh. Kata ganti Bapak mohon maaf ya. Ya kemarin gak ada hadir ya. Kita kemarin sudah belajar tentang kata ganti. Huwa huma hum ya ini. Huwa huma hunna anta antuma antum anti antuman. Ini dia. Ntar ya di sini aja. Dia. Nah ini mereka laki-laki, dia laki-laki ada 2 orang. Kalau ini dia laki-laki ada 1 orang. Hiya itu dia juga kan ini berarti kata ganti orang ketiga. Dia itu yang ini adalah perempuan 1. Kalau ini dia perempuan 2. Waalaikumsalam Kak Mauli, sehat. Kemudian kalau domir ma'al goir, ya Allah, itu terlalu sulit ribet kalau buat orang pemula kakak. Kalau domir itu namanya kata ganti aja gitu. Kalau ini kata ganti orang ketiga. Kalau bersama yang lain, sama yang lainnya namanya ada 2 tuh huma hum gitu kak. Kita nggak meminimalisasi penggunaan istilah-istilah bahasa Arab dulu karena ini pemula kak. Baik. Kalau ini mereka perempuan banyak, ya kan? Banyak lebih dari 3. Oke. Oh gitu ya, betul kak.
Ya, mari silakan. Istiqomah, Kak. Kalau belajar itu istiqomah, nggak ada bolong. Ya. Jadi, apa namanya tuh, saya menjelaskan sama Pak Arman, karena ini kemarin dia nggak hadir. Nah, yang ini kata ganti orang kedua. Kamu gitu. Anta berarti apa? Anta itu artinya kamu. Kamu laki-laki satu. Kalau ini kamu laki-laki dua. Kalau ini kalian, ya kan, kalian laki-laki gitu kan, Kak. Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Ya, terima kasih yang sudah follow sama saya. Silakan tap orange-nya juga, Kak. Ya, baik. Kalian laki-laki banyak. Kalau banyak kan kalian ya, Kak, jangan kamu banyaknya. Anti, kalau anti berarti kamu, maaf ya, Kak, tulisannya tadi iya, Kak, perempuan satu. Terus kamu, ini kamu perempuan, mepet-mepet ini, Masya Allah. Perempuan 2 orang. 2 orang kamu perempuan. Kalau ini kalian perempuan banyak. Nah, anak ini, anak itu pakainya aku, Kak. Aku, anan. Nahnu, kami, gitu. Oke, pakai lugoi jari. Ini kata ganti orang pertama. Ya. Kata ganti orang dua diajak ngomong. Kalau antuma untuk laki-laki perempuan ya, Kak. Iya, untuk antuma itu untuk laki-laki dan perempuan sama. Ya, makanya di dalam pembahasan nanti fi'il mudhari sampai ke af'al khamsah. Nah, ini agak ribet lagi. Kita akan mendapati antuma ini jadiin satu. Yang mana? Yang ini. Oke, ulangi ya. Iya. Oh, gitu. Ya. Sama ya buat perempuan dan laki-laki antum. Enggak. Kalau yang laki-laki itu antum, kalau yang perempuan antuna. Nanti kita akan belajar ya. Jadi kita oke, yang pakai ta berarti perempuan. Tidak selalu. Kalau yang tak taknis iya. Ya, kalau yang tak taknis yang ini tak taknis itu perempuan. Kalau yang tak ini juga perempuan gitu. Nah, tapi ti ya kan. Kalau ini tak ini namanya laki-laki gitu. Belajar live setiap hari atau ya, saya belajarnya itu kalau nahwu itu di Sabtu, Ahad, Senin. Kadang sering apa saya ini kan dengan i'rab gitu. Kakak ini udah jam 7. Saya nggak konsentrasi loh. Tadi pertanyaan apa, Kak? Oh ya, diulangi ya. Baik. Antuna ya, mau tanya sekali. Oke. Jadi jam 6-an ya, Kak ya. Kadang jam 6.15, 6.30, kadang 4.5 tergantung kondisinya. Tadi itu saya ini scroll apa gitu di TikTok sampai ngabisin waktu. Aduh, ceria. Oke. Nanti kita akan belajar di Nahwu Pemula itu. Kalian nanti akan belajar dari mulai kata sampai kalimat majhul. Ya, kata majhul. Ya, kalimat majhul ini nanti akan belajar itu sampai kita bisa. Dan itu kalau misalnya mau DM, monggo silakan gitu untuk mendapatkan saya terus terang loh, kalau ada yang DM itu saya senang. Kenapa? Saya mendapatkan ilmu baru dari kalian gitu. Pertanyaan-pertanyaan, apakah yang taharukat tak kok laki sedangkan harokat perempuan dari sononya. Penanyanya, makanya kita belajar sini, Kak. Tadi tuh yang ini kata ganti orang ketiga, kata ganti orang kedua, kata ganti orang pertama. Kalau dia itu, ini ciri-ciri fi'il madi itu, lihat akhirannya, Kak. Kalau akhirannya doma, akhirannya fathah, maka dia di sini tersimpan huwa. Kalau akhirannya fathah dan alif, tersimpan huma. Kalau ada wawu dan alif, tersimpan hum. Ada domir hum di situ. Gimana diilah? Oh, Kakak, saya belum belajar ilal.
Ya, nanti kakak buat ini ya, huwa huma hum tulisannya hanya berbaiki. Nah, yang iya baik kak, baik. Terus kemudian ta sukun itu ini adalah hiya ya kak. Kemudian ta ini adalah masuknya ke huma. Kemudian na ini ke hunna. Baik. Terima kasih kak untuk penulisannya. Maaf tadi kurang pas, maksudnya mutakalim alga itu bahasa Indonesianya kami. Iya kak, muta'alim. Bahasa Indonesianya apa ya? Oke, Bapak majul itu artinya pasif. Kan ada kalimat aktif, kalimat pasif. Nanti kita belajar sampai pasif. Kalimat pasif. Kalau udah sampai kalimat pasif aja itu sudah memahami itu, kita nanti bisa menerjemahkan Quran, bisa memahami Quran lebih baik gitu dibandingkan kita dengan hanya baca aja gitu kan kak. Baik. Oke, jangan asal tulis. Iya, jangan asal tulis. Kakak banyak banget kan ini dalam penulisan dalam khot itu. Apa? Saya pakai pengingat. Apa kemarin kak? Apa kemarin tuh Ustadz Haskil yang bilangin sama saya tuh, itu bunda itu ikutnya ini. Bunda Mimin itu ikutnya apa? Aliran apa sing penting dadi. Iya, nanti lagi belajar deh. Ini haknya itu kan biasanya kita kan ada cruelnya itu kan enggak gitu kan. Iya. Barakallahu fikum. Makasih. Jangan asal tulis dalam itu karena itu Quran. Oke, terima kasih. Nah, kita yang mana ya? Tadi udah saya tanyain, amanu itu tersimpan domir apa? Ya monggo. Jangan sungkan loh kalau ini nggak ada ini. Amanu di sini. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini tersimpan domir apa? Jamak. Hum. Terima kasih. Huwa. Ada ini Pak Arman, lihat akhirannya Pak, wawu alif. Kalau wawu alif di mana? Sini lihat. Ada wawu alif di mana? Nih wawu alif berarti di hum gitu kak. Kakak Pak baru datang ya. Kita cuman ngasihnya tuh gini. Ini apa jamak mudzakkar, nggak pakai metode ini tidak membuat kita itu mempelajari itu dulu gitu loh. Nanti sambil berjalan baru kita kenalkan kalimat istilah-istilah itu. Baik. Nah, ya bagus Pak Arman. Ya. Ini namanya hum, ya. Jadi amanu, jadi kita gimana cara membacanya? Amanu, kita amanu, sebentar, cari dulu. Awas, jangan asal ini, tulisnya besar lagi. Ini saya beli Quran ini di Mesir. Kalau di Mesir itu yang cetakan Mesir, kalau Mesir seperti ini. Kalau yang cetakan Indonesia beda lagi. Gini kan kak, terus di sini gini kan, amanu gitu kak. Koreksi kak kalau salah. Amanu kan, ya gitu kan. Amanu asalnya dari amana, amanu gitu kak. Nah itu disimpan di sini, domirnya apa? Huwa gitu kan. Ya, huwa di sini. Huwa itu masuk nggak ke sini? Coba katanya Bapak itu huwa. Lihat ada wawu sukun ya. Wawu sukun alif. Berarti wawu alif ini masuknya bukan huwa Pak, tapi di huma gitu. Ini masuknya ini. Huwa, huma, hum ya. Hum gitu Kak. Nah, ini yang benar. Nanti ketika ini artinya apa? Mereka laki-laki, ya kan? Kalau punten ya, saya tuh suka menyingkat kata. Mereka laki-laki, maka di sini ketika menerjemahkan gimana artinya? Sok mangga silakan. Ini artinya beriman. Kalau kita pakai metode bahasa Indonesia kan S P O K gitu kan. Gini di sini nggak ada objeknya, belum ada kaknya, berarti baru subjek predikat aja. Cari subjeknya apa, terus baru nanti terjemahkan ini
Amanunya bukan jamak bermakna banyak, Kak. Amanu bukannya jamak bermakna. Iya, emang jamak kenapa? Beriman siapa mereka? Kakak kita pakai bahasa Indonesia. Kamu semua bukan, Pak. Mereka, hum. Pak Arman lihat di sini, hum itu artinya mereka, termasuk kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga itu orangnya nggak ada. Iya. Orangnya nggak ada. Ya, orangnya nggak ada. Jadi kalau amanu kita artikan apa? Oh gitu ya. Aduh, orang Sunda. Iya Pak, baik. Nih kita lihat. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya juga belajar nahu sorobnya itu umur kemarin 50 tahun. Iya. Kataba, katabu, katabat, katabata, katabena. Sekarang berarti ini masuknya amana, amanu. Kena di sini. Amanu berarti masuknya di sini hum. Dia laki-laki satu, dia laki-laki dua, di sini mereka. Mereka telah beriman. Masya Allah, bravo alaik. Masya Allah, hatur nuhun. Berarti ini mereka telah beriman. Oke, kita masuk i'rab dulu. Amanu. Manu. Oke, maaf kalau salah. Berarti ini apa? Fi'il madi. Ini fi'il madi ya Kak ya. Di sini ada domirnya. Domirnya apa di sini? Domirnya hum. Iya kan Kak? Hum. Hum jadi apa? Jadi fa'il gitu. Nanti kita cerita gini. Kalau fa'il namanya subjek. Subjek itu berarti orang yang melakukan. Mereka telah beriman. Mau ditengok udah datang. Silakan Pak Arman, besok kita ketemu lagi. Oh, udah. Nanti hari Sabtu, insya Allah hari Sabtu ya Kak ya. Silakan, semoga manfaat Pak Arman. Di follow akun saya. Nanti kalau pas ada apa namanya itu, ada saya live lagi, Bapak bisa masuk lagi insya Allah. Oke, baik. Kita lihat amanu. Mohon maaf lahir batin Pak Arman. Kita berjumpa lagi insya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi. Kayak ini apa? Berarti amanu ini fi'il madi, terus kemudian sini ada domirnya apa? Domirnya hum. Sekarang kita lihat lagi. Nih, tattabi'u. Fala tatab. Ini fi'il apa? Fi'il amr. Jangan. Ini fi'il nahi. Nazala nih, nazala Kak. Nazala. Nazala. Ditulisin tah? Saya bukan ini apa namanya? Boleh Bapak link lagi, disus lagi. Adakah ulama yang kita pakai Al-Qur'an di sini tutup itu? Tahu nggak Pak? Orang ekspedisi itu mengirim Al-Qur'an seperti apa? Mereka nggak tahu ada tulisannya ini Quran. Mereka tahu, tapi gimana cara mereka? Apa dijunjung tinggi apa ini? Nah itu dia. Kita harus belajar fikihnya Pak. Samping ini nanti belajar fikih itu namanya kita belajar adab. Ya. Masih Pak. Ini jangan saya bisa ditulisin Pak. Karena saya nih kayak gini wakaf ibtida gitu kayak gitu ditulisin. Ada 8 apa Pak? Makasih Ustaz. Ya, selamat bekerja, selamat para pejuang apa namanya tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Dulu. Tadi verifikasi dulu ya Pak ya. Para pejuang nafkah, semoga berkah rezekinya, amin. Nazala, Masya Allah, bravo. Oke, terima kasih. Dulu aku cuek Bu, Bapak Ibu semuanya, kalau misalnya saya bilang sama Ustaz Yasin itu pembimbing saya bilang ini. Tadi kemarin tuh aku tuh pas
di ini ya, waktu di live itu bilang gini, terus ada orang nulis tapi nulisnya di atas Quran gitu. Terus Qurannya ditulis juga. Terus habis itu kata ada komentar dari netizen, itu nggak boleh kayak gitu tuh, ngerusak namanya. Terus nggak boleh itu namanya ngotorin Quran. Terus habis itu aku tanya itu, terus kata Ustadz Yasin bilangnya gini, Ustadz Yasin itu siapa ya? Cerita Ustadz Yasin itu Maididu, iya, dokter Maididu LC. Beliau itu LC-nya dari Al Azhar. Beliau itu pernah sering ada berapa di Cahayati itu loh Pak Bu. Ikut di situ. Dan saya kebetulan ini rumahnya dekat sama beliau. Saya Majalengka, beliau Cirebon. Saya ngaji di situ setiap Rebo. Dia bilang, Teteh, kalau ada pertanyaan seperti itu jangan di-skip. Dikasih paham bahwa di dalam fikih itu berbeda. Ada yang, dan kita niatannya untuk belajar gitu. Ya, adab memang ditinggikan daripada ilmu. Ya, teman kita pahamin fikih auliatnya katanya gitu. Ya. Jadi saya tuh suka skip, kadang tuh ada yang bilang seperti itu. Cuman kata Ustadz Yasin bilang itu, Teteh kasih tahu bahwa kita berislam, beragama itu harus paham posisi kita di mana. Makanya itulah perlunya belajar fikih begitu. Kita sama-sama belajar ya Pak ya. Saya hanya menyampaikan aja. Oke. Sekarang apa ya tadi? Aku tuh menulis apa? Nazala. Iya, nazala. Tadi sini kalau nulis bagus banget. Makanya sering ya paling rebel dia kalau sama saya ini. Sama seperti yang di sini Kak saya itu. Iya, makanya saya jadi keingetan Ustaz. Makasih makasih Kak. Siapa tadi? Barakallahu fikum. Nazala apa ini Kak? Iya, satu dulu. Kita lihat dulu. Ini namanya fiil madi. Baik, fiil madi. Di sini ada domirnya. Domirnya apa Kak? Domirnya apa? Nazala. Makasih Ustaz Azhari sudah hadir. Nazala. Ini domirnya apa Kak? Ini domirnya apa? Lihat. Akhirnya ini adalah fathah. Masya Allah, betul. Huwa menjadi fa'il. Ya, kalau di depannya nggak ada isim huruf Pak. Sebentar, ini ada isim huruf nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada ya. Nazala apa namanya itu fi'il madi itu syaratnya kalau di depannya ada isim, nggak ada isim yang rofa baru dia jadi fa'il. Kalau nggak ada baru kalau ada dia cuma jadi domir. Mana nazala alladzi nazala ala rasulihi. Jadi ini nazala ini adalah fi'il madi. Terus di situ ada tersimpan domirnya adalah huwa. Huwa menjadi fa'il karena depan tidak ada isim yang rofa. Gitu Kak. Aku kemarin tuh pelatihannya 16 jam Kak. Nginep di satu pondok itu 2 hari untuk belajar ini. Baik, kita terjemahkan. Gimana terjemahkan? SP, subjek predikat dulu. Jadi ini dulu fa'il dulu. Berarti apa? Huwanya dia apa Kak? Nazala itu telah menurunkan. Kenapa kok telah? Karena berhubungan dengan waktu kalau fi'il itu. Nazala ini telah menurunkan. Gitu Kak. Kenapa menurunkan? Karena ada sidah di sini. Bukan turun tapi menurunkan. Kenapa kok begini? Apa kok nggak turun aja tapi menurunkan? Itu ada di kaidah hukumnya sorof di sini. Tuh. Terima kasih semuanya. Barakallahu fikum. Saya sudahi. Kita lihat ini karena sudah 1 jam lewat dan sini sudah siang. Ada 2,6 yang berseliweran. Ada 36 pengikut baru. Terima kasih yang sudah hadir dan jangan pindah kemana-mana. Terus
ada 7 orang pemberi kado. Masya Allah, terima kasih yang sudah kasih kado. Ada 7 kado. Satu orangnya ada banyak kadang-kadang. Ya, kita udah 1 jam. Pas 1 jam ya, 1 jam sudah 1 jam sampai kemeringat saya. Saya sudahi dulu ya kak ya. Sudah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kakak yang sudah kirim bunga. Siapa ini? Oke. Sulasi Majid. Ya, ikut aja. Ikut aja nih. Fa'ala yufa'ilu. Sulasi Majid, ya ikut. Yang bab awal. Oke, fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Itu gini. Hari nazala yunazzilu tanzilatan tanjalan tinjalan munazzalan fahuwa munazzilun wa dzaka munazzalun nazilatu nazil munazzalun munazzalun gitu kak ya. Begitu gimana biar bisa ini ya, istiqomah kak, cuma satu intinya istiqomah. Masalah bisa apa enggaknya itu bonus dari Allah kalau bisa gitu kak, yang penting istiqomah ya. Udah ya, udah ada yang menunggu. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Barakallahu fikum, jazakumullah ahsanal jazaa yang sudah hadir. Saya mau lahir batin sampai kemeringat. Izin turun. Iya, kita juga mau rungkat kakak hatur nuhun yang sudah hadir. Di sini ada 46 orang yang masih yang masih ikut hadir. Terima kasih tap-tap layarnya. Terima kasih sudah duduk dan mendengarkan ocehan saya. Semoga kita nanti dikumpulkan di akhirat, terus kemudian ini menjadi saksi kita di depan Allah Subhanahu wa taala bahwa ini loh hambamu sudah melakukan kewajiban yaitu mencari ilmu. Jadi biar jadi saksi di sana, kita nulisnya, kita dengarnya, kita dapat kepahamannya untuk menerapkan di dalam Al-Qur'an, kemudian kita memahaminya dan kemudian kita melaksanakannya. Itu tujuan kita. Terima kasih semuanya, semoga umur kita berkah dan dalam keadaan husnul khotimah apabila kita mendapat kematian untuk bertemu dengannya. Bukan satu hal yang ini ya, mestinya senang ya. Terima kasih semuanya. Saya undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya kak ya. Sampai jumpa Sabtu depan. Sabtu ini ding.